Kembali di News Sore, pemirsa, aksi penganiayaan oleh seorang pengendara mobil Jeep terhadap seorang anak pengurus GP Ansor viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan anak pejabat di sebuah kementerian dan telah diamankan oleh polisi. Seorang pria yang disebut-sebut anak pejabat di Kementerian Keuangan melakukan penganiayaan terhadap seorang pria di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku diketahui merupakan anak pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Usai dianiaya, korban tak sadarkan diri dan masih dalam perawatan rumah sakit. Pelaku kini telah diamankan di Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada 5 saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan, saudara MDS sebagai tersangka. Dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara MDS yang berusia 20 tahun. Terhadap tersangka MDS, kami terapkan atau kami sangkakan padanya pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Peristiwa penganiayaan oleh anak dari seorang pejabat di Dirjen Pajak ini menuai tanggapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam akun Instagramnya, Sri Mulyani mengecam tindak kekerasan yang terjadi dan mengeluarkan instruksi kepada jajarannya di Kemenkeu. Rasa keprihatinan dan dukungan proses hukum pun datang dari staf ahli menteri terkait kasus penganiayaan. Tidak hanya dari staf ahli menteri, Dirjen Pajak dalam holding statementnya mengaku akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat, termasuk informasi kepemilikan harta pegawai yang bersangkutan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung bersama Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Selamat sore, Bu Nurma. Halo, selamat sore, Mbak. Baik, Bu Nurma, pelaku penganiayaan sudah ditahan dan ditetapkan tersangka. Apa sebenarnya motif dari penganiayaan yang dilakukan pelaku? Ya, jadi motif antara teman, jadi salah paham, kemudian terjadilah kekerasan dalam anak atau penganiayaan dilakukan oleh sekarang sudah menjadi tersangka. Setelah kita amankan, kemudian setelah kita memintai keterangan, akhirnya kita menetapkan sebagai tersangka, Mbak. Tersangka ini kenal dengan korbannya, Bu? Kenal, jadi mereka adalah teman. Jadi teman, berteman, kemudian mereka ada salah paham, lanjut kemudian mereka bertikai, terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Baik, barang bukti apa saja yang ikut diamankan bersama dengan pelaku yang saat ini sudah ditetapkan tersangka? Ya, jadi barang bukti ada sepatu, ya, kemudian juga baju yang dipakai korban, kemudian HP sebagai untuk alat komunikasi mereka. Itu, Mbak. Baik. Sejauh ini apakah polisi sudah bisa meminta keterangan dari korbannya, Bu Nurma? Untuk sementara ini, untuk korban masih di rumah sakit di Jakarta Selatan. Namun demikian kita menunggu pemulihan dari korban, Mbak. Baru kita bisa meminta keterangan dari korban. Informasi terakhir yang Anda terima, kondisi korban saat ini seperti apa, Bu Nurma? Jadi untuk sementara ini dari korban masih dirawat, Mbak, di pemulihan. Untuk pengusutan kasus ini sendiri, apakah ada laporan dari pihak keluarga korban atau seperti apa awalnya, Bu Nurma? Ya, jadi awal kasus yang ada dari laporan security yang melapor ke Polsek terdekat, yaitu Pesanggerahan. Kemudian dari Polsek juga langsung ke TKP untuk cek TKP, lanjut kemudian juga semua yang ada sebagai saksi-saksi korban, kemudian juga yang diduga tersangka kita amankan.
Kemudian setelah kita meminta keterangan, kemudian jelas memperjelas kasus yang ada, oleh karena itu kita menetapkan seseorang menjadi tersangka, Mbak. Baik, Bu, kasus ini kan viral di media sosial, kemudian sosok pelaku tersangka ini menjadi sorotan ya. Apakah aksi ini penganiayaan serupa pernah dilakukan atau diduga dilakukan sebelumnya oleh tersangka, Bu? Sejauh ini masih kita dalami, namun demikian yang dilaporkan adalah masih kasus yang sekarang. Baik, apa kemudian pasal yang disangkakan kepada tersangka dan ancaman hukumannya, Bu Nurmah? Ya, kita sangkakan di pasal 76C, kemudian junto 80 ayat 2, 5 tahun. Sanksinya adalah 5 tahun penjara, Mbak. Baik, ancaman hukumannya 5 tahun penjara ya, Bu ya. Baik, terima kasih AKP Nurmah Dewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.